Apapun contohnya obat yang masuk ke perut saya, ke badan saya harus tahu itu obat apa dan efek sampingnya apa. Saya harus tahu. Ulang tahunnya tanggal berapa? 31 Desember 31 Desember 2006. 2006. Berarti umurnya sekarang berapa? 13. 13 tahun. Tukang ngegas, menyebalkan, cerewet, dan bordes. Persepiten. Ini mah dia mah kan apa punya sertifikat, wah langsung we. Ya non bedana. Coba naik dirinya bukan ini dikit tuh. Hanya Ini ditusuk kudu teu boga sertifikat, non beda aja tukang jagal atuh tusuk tukang jagal, tukang gojek non beda teu boga sertifikat. Gitu. Nah, bukan ini mah real. ini mah Ini fakta ya kan. Ini bicara real aja. Kalau ada yang tersinggung nggak maaf, benar-benar Iya. mah enggak. Di kita itu, Iya, di kita itu gini, cari aman. Pasien ditusuk, lu tidur ya, lu aman. Coba dari 100 pasien gagal ginjal yang cuci darah, ketika mesin berbunyi, apakah mereka tahu kenapa mesin berbunyi? Kalau saya tanya, kenapa mesin saya berbunyi? Kenapa darah saya tidak masuk ke saya? Kenapa itu alasannya? Kan kebanyakan mereka tidak tahu. Jadi mesin berbunyi itu garis besarnya darah nggak masuk ya Kang ya? Ya stop kan? Iya, berarti ada sesuatu ya. Cuma dikasih cloud, cloud naon? Kan teu ngarti. Oh, cloud udah, naon cloud itu? Ternanya kan apa yang menyebabkan cloud? Apakah heparinnya kurang atau lupa pakai heparin atau apa gimana kan tidak tahu. Nah ini sebaiknya buat teman-teman kita warrior di rumah yang dialisis warrior yang darah bila mesinnya nyala, tanya kenapa clot itu apa, bagaimana cara menanggulanginya ya Ini kan? salah satunya itu. Ya itu salah satunya ya Kang ya, yang Kan suka hal ngomong, kecil ya oh kan? penanya tinggi. Oh. Ya tinggi apanya ya? Kan tengah hati. So kebanyakan di orang mah cuci, tusuk, tidur, pulang. Ini jadi salah satu tips secara tidak langsung kenapa 16 tahun Kang Dean ini bisa bertahan dan apa yang tidak rusak, yaitu teliti, obat yang diminum selalu dicari tahu, terus Tidak pernah bolos cuci tidak pernah darah. bolos cuci darah. Kalau epesan ini percaya nggak percaya itu saya alhamdulillah ya selalu jaga wudhu kan. Gitu kan. Selalu Selalu jaga wudhu yang muslim tuh. Ya, kamu yang muslim kan. Iya, ini mah sih. Selalu jaga wudhu gitu. Ini kan. Gitu. Emang kadang bertentangan dengan. Jadi kalau batal langsung wudhu ya Kang ya. Satu lagi kan masalah AB kan. Nih AB. Saya 16 tahun cuci darah, udah lebih dari 2.500 kali cuci darah. Saya belum pernah transfusi darah. Oh gitu. Belum pernah. Selama 16 tahun. Belum pernah. Belum pernah. Dan HB saya selalu tertinggi Di di rumah sakit. Di rumah sakit. Bisa di RT RW. Sekalipun saya pernah di kamar darah itu karena ini pecah, ini bocor. Bocor kalau darah banyak dari HB-nya 13 jatuh ke 6,3. Dan saya waktu itu ngotot saya tidak mau. pecah tapi nggak rusak ya Kang? Enggak. Pecah tapi nggak rusak. Malah bagian aksesnya bukan ciminonya. Oh iya. Bahkan ciminonya ini karena terlalu keras, terlalu bagus, sampai di kata dokter itu sampai dipotong setengah, dikecilin. Ini HB itu berarti terakhir berapa? 13. Kemudian ngedrop karena bocor, terus transfusi itu karena Itu. bocor. Dan saya juga nggak mau Bukan karena bukan HB jelek turun, mata, bukan. Saya nggak mau transfusi waktu itu, cuma dokter menyarankan kalau HB 6 tidak boleh cuci darah. Makanya saya ya udahlah, saya pertama kali saya transfusi darah. Dan sampai sekarang saya tidak pernah cuci darah. Itu berdiri di sini. Kayak gitu. Gila. Nah, Satu. ini kan belum yang tadi So. pertanyaan 2004 kan 2014 ke Indonesia mulai banyak masalah, itu apa Kang? Sebenarnya kenapa dari 10 tahun di Ohio
aman-aman saja, bahkan aktivitas ini badan masih ototan tuh, susunan gede, iya kayak non ototan lah gitu. Jadi kira Kang, Kenapa Kang? Waktu pindah tidak perlu menyebutkan rumah sakitnya apa? ya karena durasi cuci darahnya itu jadi 2 kali Kang. Oh, karena itu. Sementara saya itu yang namanya saya hobi makan. Hobi makan, jadi makan itu saya banyak. Kayak itu, sementara dari 3 kali pindah ke 2 kali, racun tidak banyak kebuang. Jadi tidak bersih Kang. Mulai timbul jerawat, saya nggak ada jerawat dulu Pak. Iya, benar-benar Jerawat sampai nggak hitam ya Kang. Iya, sekarang ada tuh saya begitu itu dari Urium itu Kang. Karena adanya jadi 2 kali teh ya Kang. 2 kali kayak gitu. Tapi pernah nggak ngajuin? Saya pengen seminggu 3 kali gitu. Oh, Sering. saya udah bosen lah Bang. Udah bosen. Cuma makan. Tapi jawaban dari onitarinya Ya harus ada yang menunjang. Penunjangan awal kudu jantungnya rusak karena gitu. Lo saya ngobrolkan jantung kudu yang cuci darah 3 kali. Banyak kudu karena yang sehat. Karena yang sehat. Gitu kan. Kayak gitu. Saya mau cerita ini HP Kang, penting ini buat orang-orang. Saya ingin tanya kepada semua pasien, ketika HP kalian turun, apa yang ada di mindset kalian? Apakah makanan? Apakah hubungan dengan Allahnya nggak ada? Itu ya Kang ya. Itu bisa kan jadi bahan renungan ya Kang ya. Itu kan. Karena bagaimanapun juga, belut mengandung albumin, semua ikan mengandung albumin misalkan, itu menunjang. Sudah banyak makan ikan tapi HB masih. Tapi kalau tidak ada hubungan baiknya dengan Allah, nggak bisa kan? Iya ya Kang. Ya. Kita makan sehari 3 kali, 4 kali makan ini. Kata Allah nggak naik? Naik nggak? Nggak apa. Saya makan dengan yang istimewa. Kalau saya harus makan dengan ikan asin, saya makan dengan ikan asin. Kalau saya makan dengan daging, saya makan dengan daging. Kan kasihan orang harus makan daging, harus makan apa yang namanya protein, walaupun kedelai juga banyak protein yang murah kayak gitu. Tapi ketika HB Anda turun, apa yang ada di mindset Anda? Apakah yang menaikkan HB itu makanan, belut, ikan, atau Allahnya? Itu. Betul. Makan tidak istimewa, makan dengan apapun, tapi ketika kata Allah naik. Iya, benar. Itu hanya bentuk ikhtiar. Kalau kita tidak mampu, mampunya dengan makannya dengan telur tiap hari mau gimana? Iya. Kata Allah naik. Iya, betul. Jadi karena di luar sana juga ada yang hanya makan telur, HB-nya malah stabil kan? Betul. Iya. Dan mood itu perlu dijaga. Iya, benar. Emosi ya. Emosi itu dijaga. Ngaruh pisan ya kan? Mood, sangat ngaruh kan? Iya. Sangat ngaruh, apalagi akhir bulan itu sebelum diperiksa HB itu mood sangat berpengaruh. Iya. Bahkan ketika sebelum dicek HB ada orang yang takut, wah sekarang tanggal 1 dicek HB, udah langsung turun itu. Iya ya. Nah, karena mindsetnya itu udah langsung stres ya. Ketika orang bertanya apa yang membuat kalian kuat, sebenarnya manusia itu tidak ada yang kuat, tidak ada yang kuat. Saya makhluk lemah, dan suatu saat akan meninggal, itu Allah yang menguatkan saya. Gitu. Jadi sebenarnya hidup itu sangat gampang kan. Hidup itu ikutin aturan Allah, maka gampang. Petunjuknya udah ada, jodohnya udah ada. Tak jodohnya ke saya jawab, sekarang tinggal ikhtiaran. Ya, benar. Jodoh ke saya. Petunjuknya ke saya, kasih sendiri. Deh sih, iya. Kadang-kadang lu bikin biar hidup teh. Maka Allah sedang bertanya, apakah aku yang jolim atau kalian yang jolim? Kan kalau sudah diberi petunjuk malah jolim ya kayaknya. Ini kalau misalkan dimaafin di sini bukannya ujub takabur. Ketika dibandingkan dengan yang sehat, saya selalu nanya. Ketika yang sehat bilang Kang cepat sehat, saya balikin lagi. Kang juga cepat sehat. Kenapa Kang bilang gitu? Karena menurut Allah yang sehat itu kayak gimana? Iya. Contohnya kayak gini. Jam 4 subuh Kang ada di mana? Insya Allah saya ada di masjid. Kang yang sehat ada di mana? Iya. Jangan-jangan Kang mau tidur. Nah kata Allah yang sakit itu kayak gimana? Iya. Sehat raga belum tentu sehat jiwa ya kan. Bagus sehat jiwa. Iya. Udah bagus mah. Iya. Yang paling bagus maka insya Allah kan. Ketika kita jamu dengan Allah, ya insya Allah kayak gitu. Nah, ini karena sudah setengah jam tuh, udah 27 menit. Saya belum nanya Teh Ulfa. Tong ditanya kemarin. Tong ditanya. Ditanya. Nah, Teh Ulfa ini mempunyai usaha apa saja Teh?
yang bisa diskon apa dipromosikan? Oh, kalau sekarang ini Oh, cuma sushi ini. aja. Kan dulu ada ya? Apa sih? Ya, kalau dulu coklat. Coklat. Nah, dulu Telva itu jualan coklat berbentuk gitu ya. Nah, itu. Nah, kalau Kang Dean 16 tahun, Ulfa berapa? Aku sekarang jalan 14 tahun. 14 tahun. Berarti dari 2006. Ya. Ah. 2007 akhir ya. Oh ya. 2007 akhir. Nah, dulu ya. Selama 14 tahun ini, Ulfa HD-nya dulu di mana? Dari awal di Rumah Sakit Kebonjati, HD-nya sampai sekarang. Aduh, di rumah sakit pertama, pasiennya masih ada sampai hari ini. Oh, gitu. Di Kebonjati yang di Jalan Kebonjati ya? Iya, Jalan Kebonjati. Itu awal DK tuh gimana sih, Teh? Apa dari hipertensi? Apa dari Nggak ketahuan kan pas abis kuliah, skripsi, lanjut. tapi sempat wisuda? Iya, sempat wisuda. kerja di asuransi hampir 6 bulan. Oh, sempat kerja dulu. Nah, sempat kerja di asuransi, udah gitu sering pingsan. Tiba-tiba kok di kaki tuh merah-merah kayak kaligata. Tapi itu memang sudah terjadi dari SMA. Kalau kecapean, sekaki tuh merah kayak orang kaligata, tapi nggak gatel sih. Oh, gitu. Nah, terakhir pas dicek ke dokter, kenapa tensi 140? Oh, gitu. Jadi gatal-gatal kayak kaligata Tapi beruntut nggak gitu. gandel, kayak Oh, nggak. kayak merah-merah bintik-bintik. Oh, kayak keringat dingin, Iya. keringat buntet gitu. Ya, tapi sekaki. Nah, tapi itu emang udah sering dari SMA. Oh. Tiba-tiba ketika tensinya 140 udah mulai kok pusingnya, kok nggak enak, udah nggak bisa bangun. Udah gitu pas nggak bisa bangun gitu pingsan, dibawa ke IGD dan langsung pada malam itu dicek semuanya dan pagi-pagi dibilang gagal ginjal harus cuci darah. Terus yang kenapa? Berarti singkat kata dari hipertensi ya, Teh? Nah enggak kan Oh, nggak enggak. ketahuan. Oh, Itu nggak ketahuan. baru tahu tensinya tinggi itu di situ. No. Nah, jadi Iya. setelah dicek USG dan sebagainya, ketemu dokter ginjal, dokter Ria, dikasih tahu Benar, dokter ya, dokter saya juga, halo dokter ya. Kalau nonton. dokter Ria di situ yang dibilangin, oh, Ulfa tuh dari lupus. Oh, jadi kok Jadi dari lupus. dari lupus itu dari SMA, nggak ketahuannya setelah si lupusnya kena ginjal. Di situ akhirnya dijelasin lah sama dari dokter SMA Ria. tuh nggak ada gejala-gejala apa. Cuma merah-merah doang sekaki. Jadi kalau misalnya aku mikirnya kecapean Dan nih. memang lupus juga memang langka sih ya. Iya, kecapean, jadi merah. Ke dokter kulit udah sembuh. Nah ternyata itu tuh awal mula dari lupus dari SMA. Kena ginjal, ya udah lupusnya udah kena ginjal dan udah komplikasi, ya udah di situ harusnya cuci darah. Si ginjalnya sudah kecil kan. Nah di situ jadi bentar, Teh. Sebelum melanjutkan penjelasan singkat lupus tuh gimana sih? lupus tuh ya antibodi kita. Jadi kan kalau misalnya kita kena flu, pasti tubuh kita tuh akan ngelawan dulu sebelum ini. Nah, tapi karena si antibodi kita tuh yang harusnya ngelawan virus dari luar, bingung mesti ngelawan siapa. Jadi dia malah melawan organ-organ di dalam tubuh kita. Oh, gitu. Jadi antibodi yang malah ngelawan Iya. balik gitu. Itu sama autoimun sama nggak sih? Sama aja. Oh, Nah, jadi imunitas autoimun kitanya, tuh lupus. Iya. Oh, iya. Gitu. Terus. Nah, di situ baru tahu sama dokter Ria. Di situ kan karena tahun 2007 kan masih dikit ya yang cuci darah. Iya. Di Rumah Sakit Kebonjati cuma 2 bed dan itu juga cuma aku doang. Dan aku masih muda. Tiba-tiba harus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan. Kan Dulu kesel. juga sama kayak Kang Dean suka makan. Aku Fooding ya? Makan apa? Iya, gitu yang baru-baru. iya. Apalagi aku tuh tipe orang yang nggak bisa kalau nggak makan buah. Oh. Kesel. Wah, Iya. Ulfa nggak boleh kayak gini. Awal-awalnya kan malah Makanin yang hari itu nggak boleh makan buah. Terus. masih sehat kan ya. Tapi penasaran kan. Sebulan, 2 bulan, 3 hampir setahun tuh kan mulai ini kan kurus karena HB-nya turun terus kan. 8 transfusi. Akhirnya apa? Hitam kulit. Tapi dulu Teh Ulfa, maaf kok dipotong, itu HD seminggu 2 kali. Seminggu enggak, awalnya seminggu 2 kali, terus karena aku pertama kali harus bayar selama 2 tahun pertama bayar. Buat info 2007 itu belum ada BPJS, masih ada JKN. Kalau JKN belum. Tapi aku nggak bisa. Oh, Jadi aku JKN. bayar 2 tahun. Karena tidak memenuhi syarat JKN, jadi tidak bisa. Selama 2 tahun bayar bayar. 2 tahun sudah menjual berapa kereta?